Shalom dan selamat siang para sahabat Ikus. Kita jumpa kembali dalam acara Firman untuk Anda. Saya Pendeta Ponco dari GKI Stadion Semarang mengajak para sahabat untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berhenti dinyatakan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami dipelihara Tuhan. Tuhan berkenan memakai apa saja untuk menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada siang ini kami bersama para sahabat Iktus hendak merenungkan firman-Mu, ya Tuhan. Tolonglah agar kami dapat mengerti kehendak-Mu dan kami lakukan dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 mengatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Para sahabat Iktus yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai manusia tentu ada saatnya di mana kita merasakan hidup ini berat dan penuh tekanan. Mungkin pada hari ini sahabat sedang merasakan pergumulan yang berat itu. Namun sebagai orang yang percaya Tuhan, kita tahu siapa yang bisa kita andalkan selain Tuhan dalam kita menghadapi semua pergumulan hidup ini. Kepadanya kita dapat meletakkan seluruh pergumulan kita, karena kita percaya Dia akan memberi kita kekuatan dan pertolongan pada waktunya. Para sahabat, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan. Saya bacakan kembali ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan di sini? Umumnya kalau kita membaca ayat ini, kita sering melihatnya hanya pada berkat Tuhan yang dijanjikan. Disebutkan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Lalu kita mengklaim janji ini akan menjadi bagian dan milik kita. Tidak salah Bapak Ibu para sahabat Iktus, karena firman Tuhan memang menjanjikannya sebuah berkat, sebuah kebahagiaan bagi siapa saja yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang seringkali kita keliru memahami adalah pengertian mengandalkan itu sendiri. Orang berpikir bahwa mengandalkan Tuhan adalah sebuah sikap ketika mengalami kesulitan hidup, di mana kita sudah tidak bisa mengatasinya. Setelah itu kita mencari pertolongan Tuhan, mencari Tuhan dan mengharapkan pertolongannya. Namun pengertian mengandalkan Tuhan di sini tidak hanya ketika kita menghadapi masalah atau hanya sewaktu-waktu saja ketika kita membutuhkan. Tidak. Kalau kita memperhatikan terjemahan yang lain, ada misalnya terjemahan di dalam bahasa Inggris, kata mengandalkan itu ternyata menggunakan kata trust, percaya. Dan kalimat menaruh harapannya kepada Tuhan, bahkan di dalam terjemahan baru yang kedua memakai kalimat mempercayakan diri kepada Tuhan. Jadi sebetulnya mengandalkan Tuhan itu adalah sebuah keputusan untuk percaya. Pertama-tama tentu adalah sebuah kesadaran kita untuk percaya, lalu kemudian mempercayakan diri kita kepada Dia. Dan itu berlangsung setiap saat, secara aktif kita percaya dan mempercayakan diri kepada Dia, bukan hanya pada waktu-waktu tertentu.
Jadi Bapak Ibu Saudara, mengandalkan Tuhan itu berarti percaya dan mempercayakan. Apa bedanya? Percaya adalah sebuah sikap hati kita yang yakin bahwa Tuhan sanggup menolong dan menyelamatkan. Sedangkan mempercayakan adalah tindakan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan. Gambarannya seperti ini, Bapak Ibu para sahabat. Saya percaya bahwa istri saya bisa berbahasa Hokkien, salah satu bahasa suku Tionghoa. Karena istri saya kalau ketemu mamahnya itu ngobrol pakai bahasa Hokkien. Tetapi ketika saya mau berkhotbah misalnya, saya tidak mempercayakan kepada istri saya untuk menerjemahkan bahasa saya, bahasa Indonesia ke dalam bahasa Hokkien. Tapi saya mempercayakan tugas itu kepada orang lain. Saya percaya istri saya bisa, tapi saya tidak mempercayakan itu kepada dia. Atau contoh yang lain yang sering kali kita tahu tentang ilustrasi ini ya. Ada seorang yang bisa berjalan di atas seutas tali menyeberangi jurang sungai yang dalam. Orang-orang yang melihatnya berdecak kagum. Ketika orang itu lalu bertanya, apakah kalian percaya bahwa saya bisa berjalan di atas tali ini dengan menggendong seseorang? Mereka pun menjawab, percaya dong. Tapi ketika orang itu meminta salah seorang penonton untuk bisa digendong, maka kita tahu tidak ada satupun orang yang menonton itu mau mempercayakan dirinya kepada orang itu. Nah, demikian pula dalam kaitannya dengan Tuhan. Kita sebagai manusia, sebagai orang yang percaya, tentu percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, sanggup menolong kita di dalam menghadapi persoalan hidup dan melakukan berbagai hal yang di luar daripada kemampuan kita karena Dia Maha Kuasa, Maha Bisa. Tetapi belum tentu kita memutuskan untuk mempercayakan hidup kita kepada Dia. Bisa saja kita memakai berbagai cara tanpa melibatkan Tuhan, tanpa menaruh kepercayaan kita kepada Dia. Kita menghadapi dengan kekuatan kita sendiri. Bahkan mungkin saja kita mencari jalan lain yang malah bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Baru setelah kita menghadapi jalan buntu, kita cari Tuhan. Nah, ini tentu bukan pengertian yang disebut mengandalkan Tuhan. Percaya dan mempercayakan diri dengan aktif setiap saat. Bapak Ibu Saudara, para sahabat Iktus yang dikasih Tuhan, mengandalkan Tuhan itu juga bukan dalam arti berdiam diri lalu kita tidak melakukan apapun. Tetapi secara aktif kita percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Pada bagian kita ya tentu saja kita juga harus berusaha, tetapi usaha yang kita laksanakan di dalam Tuhan dan dilakukan di dalam kepercayaan penuh kepada Tuhan. Misalnya ketika kita sakit, ya memang harus ke dokter, kita ke dokter. Kita harus meminum obat, ya minum obat. Tetapi bukan di dalam sebuah kepercayaan bahwa semua itu bisa tanpa campur tangan Tuhan menyembuhkan kita. Oh tidak, kita sebagai orang yang percaya, kita tetap percaya Tuhanlah yang menyembuhkan. Dokter, obat-obatan hanyalah sarana. Dan ketika kita melakukan bagian kita untuk ke dokter, untuk berobat, kita percayanya kepada Tuhan. Dan kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan yang akan memakai segala sesuatu untuk menolong kita. Nah, disitulah pengertian mengandalkan Tuhan. Secara aktif kita percaya kepada Tuhan. Walau ada bagian-bagian tertentu yang mesti kita kerjakan, tetapi di dalam kita mengerjakan itu kita percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Di ayat yang ke-8 kita membaca bahwa pohon itu mampu bertahan dalam situasi yang berat, bahkan tetap dapat menghasilkan buah. Dan ini sebetulnya adalah hasil baik dari kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan punya satu kekuatan. Bahkan kita tetap dapat menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan
dan di mata orang-orang yang melihat kita. Tetapi jangan lupakan, untuk kita mendapatkan kekuatan itu, seperti sebuah akar yang mencari sumber air. Demikian pula kita harusnya mencari Tuhan terus-menerus setiap saat. Kita terkoneksi dengan Tuhan, kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sumber kehidupan kita. Jadi tatkala kita menjalani hidup setiap hari, bukan hanya saat kita menghadapi masa sulit ya, kita terus terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu dalam pengertian itu, kita percaya Tuhan dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Nah, wujud konkret mengandalkan Tuhan itu adalah dengan berdoa. Jadi kalau kita berkata, aku percaya Tuhan, aku mempercayakan diri kepada Tuhan, tapi tidak pernah berdoa, itu omong kosong. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka pilihan kita adalah kita berdoa. Menyerahkan segala sesuatu, bukan hanya masalah, tetapi apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini, kita serahkan kepada Tuhan. Kita memang melakukan bagian kita, tapi kita percaya Tuhan dan mempercayakan diri kita, rencana kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Karena apa? Di luar Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Saya ingin menutup renungan saya ini dengan sebuah cerita yang mungkin Bapak Ibu, para sahabat sudah pernah mendengarnya. Tanah itu akan tetap menjadi tanah tanpa pohon. Tetapi pohon tidak akan menjadi pohon, bahkan pohon yang berbuah tanpa tanah. Kenapa? Karena tanah adalah habitatnya, habitat tempat hidup pohon itu. Contoh lain, air tanpa ikan tetap air, tetapi ikan tanpa air akan mati. Kenapa? Karena habitat ikan adalah air. Nah, demikian pula dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kaitannya dengan Tuhan. Tuhan akan tetap Tuhan tanpa kita. Tapi kita tanpa Tuhan akan binasa. Kenapa? Karena habitat kita adalah Tuhan. Jadi kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, sumber kehidupan ya akan mati. Kita tidak punya kekuatan. Dan lama-lama bahkan pada akhirnya kita mati binasa karena kita tidak percaya Tuhan dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Karena itu para sahabat yang dikasihi Tuhan, marilah kita percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan dengan aktif mendekatkan diri kepadanya dalam doa-doa kita seperti akar yang mencari sumber air untuk kehidupannya. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita mengandalkan Tuhan? Sudahkah kita percaya dan mempercayakan diri kita kepadanya secara aktif? Atau selama ini kita hanya percaya dalam hati namun tidak pernah mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih. Kami sangat bersyukur karena Engkau menyediakan diri untuk kami boleh datang dan mengandalkan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Juga ketika kami menghadapi pergumulan yang berat. Sekarang ya Tuhan, hamba-Mu membawa setiap persoalan para sahabat. Mungkin sakit penyakit dan berbagai masalah kehidupan yang lainnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Demikian pula para sahabat hari ini datang untuk menyerahkannya sendiri kepada Tuhan. Kami percaya dan mempercayakan diri kami kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami dan melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Dengar doa kami ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Para sahabat itu sampai di sini Tuhan memberkati kita semua. Tuhan juga memberkati Radio Itus yang senantiasa boleh menjadi berkat bagi kita di dalam setiap acaranya. Tuhan memberkati kita.